Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, berjumpa kembali dengan kami di acara podcast UPS Tegal, Fakultas Teknik dan Informatika, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan podcast dengan salah satu moderator, Bapak Nur Tulus Ujianto MKom. Ya, beliau adalah dosen informatika, di mana dalam jangka waktu yang tidak lama akan berpindah home base ke Prodi Sistem Informasi. Bagaimana kabarnya Pak Tulus? Baik, seperti yang disampaikan tadi, kalau pindah home base sudah 1 minggu yang kemarin. Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih Pak Tulus. Ya, ngomongin masalah Prodi Sistem Informasi Pak, ini tentunya kebanggaan besar buat Universitas Pancasila Tegal ya Pak. Prodi baru di mana nanti akan bernaung di bawah Fakultas Teknik dan Informatika. Ya, karena kita masih berproses nih Pak untuk fakultas baru ya, itu perlu proses agak lama ya Pak. Nah ini mengenai sistem informasi ya Pak, ini Pak Tulus mungkin punya sejarah nggak sih Pak dulu waktu di S1 atau S2 apa di sistem informasi? Sebenarnya gini, Pak Rizky. Jadi waktu saya kuliah itu awalnya itu di D3 ya. Dulu itu D3-nya itu manajemen informatika ya. Kemudian itu di Udinus, setelah lulus dari D3 dari D3 melanjutkan ke S1 itu kan butuh waktu 1,5 tahun, itu baru ke jurusan sistem informasi. Kemudian setelah lulus dari S1 baru melanjutkan ke S2. S2-nya juga apa ya, berbeda dengan yang S1 ya. Jadi D3-nya D3 manajemen informatika, S1-nya sistem informasi, kemudian S2-nya teknik informatika gitu. Kalau di UPS ini memang Pak Rektor sudah menyampaikan ketika pertama kali membuat prodi informatika ya. Jadi beliau menyampaikan kalau setelah prodi informatika sudah berdiri, kemudian sudah ada mahasiswa, baru kita akan melanjutkan untuk membuka prodi baru yaitu sistem informasi. Ternyata memang benar ya, ini setelah hampir 2 tahun prodi informatika, kemudian membuka lagi dengan prodi sistem informasi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Tulus. Nah ini ngomongin masalah pembukaan prodi sistem informasi itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu kita Pak? Sebenarnya dimulai dari akhir tahun 2022 ya. 2022. Karena memang pertama kali upload itu berbeda dengan waktu membuka prodi informatika. Ini agak susah juga kalau di upload prodi Dikti terbaru yang di Dikti, karena menggunakan Siaga, jadi agak lebih komplit ya, lebih lengkap lagi dari yang informatika di tahun 2 tahun kemarin begitu. Ya baik Pak, jadi setelah upload di akhir tahun 2022, proses selama kurang lebih 3-4 bulan Pak? Iya, sekitar 2-4 bulan karena memang ada revisi juga, revisi hampir berapa kali ya, 3 kali, nah baru SK itu bisa terbit. Oke, baik Pak. Ini mengenai sistem informasi ya Pak, kita lebih melekat di masyarakat itu mengenai informatika. Nah Pak ya, maksudnya orang-orang itu berpandangan bahwa komputer ya hubungannya dengan informatika. Nah ini kalau kita boleh tahu nih Pak, bedanya apa sih Pak antara SI ini dengan informatika? Iya betul sekali Pak Rizky. Jadi memang orang awam itu mendengar kata sistem informasi itu agak bingung ya, karena mereka itu mengenalnya
informatika. Kalau sistem informasi memang jarang dikenal, tapi sebenarnya antara informatika dengan sistem informasi itu saling berkaitan ya, saling berkaitan dalam arti orang-orang informatika juga butuh sistem informasi, orang-orang sistem informasi juga butuh orang-orang informatika seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya, mungkin kalau di informatika itu cenderung ke fokusnya itu ke ini ya, ke teknikal ya, yang berbau teknikal ya, hardware ya, kemudian seperti IoT gitu IoT. ya, IoT. Kemudian apalagi AI gitu ya. Tapi kalau di sistem informasi itu fokusnya ke manajerial perusahaan seperti itu. Manajerial perusahaan. Memang di sistem informasi juga ada coding sih, ada coding, tapi kalau di sistem informasi itu untuk yang teknikal nggak ada ya. Atau mungkin lebih sedikit ya lebih Pak? Sedikit, lebih ada sedikit, tapi sedikit. Lebih sedikit. Lebih kompleksnya ke mata kuliah yang ke manajerial perusahaan. Manajerial. Iya. Coding, program-program juga ada, malah lebih banyak mungkin daripada informatika. Ya. Ya baik Pak. Jadi setelah apa namanya saya dengar ya Pak bahwa SI ini kan apa namanya basicnya adalah informasi. Jadi otomatis lebih ke apa luar gitu ya Pak. Maksudnya dalam arti bisnisnya apa ya, membangun suatu bisnisnya apa. Sementara kalau informatika lebih ke dalam teknikalnya kayak menyiapkan segala macam. Nah itu bagaimana Pak ya? Jadi kalau di sistem informasi mahasiswanya itu yang diharapkan itu ya pertama itu kita bisa mengumpulkan sebuah data ya, bukan data, kemudian kita bisa memproses. Setelah memproses kita juga bisa outputnya ya. Jadi seperti contohnya yang ada di mata kuliah basis data ya. Basis data itu kan kita harus merinci dulu, mendata dulu, kemudian baru apa istilahnya apa ya Mas? Eksekusi? Iya, baru dieksekusi. Nah itu sebuah outputnya kan seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Tulus ya. Penjelasan sangat jelas ya bahwa ternyata di dalam dunia komputer itu masih banyak jurusan ya Pak. Ada sistem informasi, ada informatika, ada DKV. Jadi bahwa dunia bahwa dunia komputer itu nggak sebatas tentang informatika ya Pak. Luas sekali. Memang di masyarakat umumnya informatika, tapi sebetulnya kalau kita melihat keluar itu kayak misalkan GM segala macam itu sudah ada SI segala macam ya, multimedia itu kan. Nah terus ini mengenai ini kan prodi baru gitu Pak, prodi baru kan kita selalu berbicara dengan bahasanya mahasiswa. Ini gimana sih Pak bentuk promosi ya, untuk promosi biar mahasiswa itu langsung dalam arti ada gitu, dan arti tahu ternyata di UPS ada SI gitu Pak. Kalau bentuk-bentuk promosi yang diberikan sama fakultas itu kan yang kemarin itu sudah beberapa promosi ya. Yang pertama itu berkunjung ke SMA. Ya, SMA, kemudian ke SMK, dan yang minggu kemarin itu di tempat keramaian ya. Tempat keramaian kita dengan menyebar sebuah brosur ya, pamflet, flyer ya. Itu di tempat-tempat keramaian. Termasuk ini ya Pak, promosi di media sosial ya Pak, di Facebook, betul. Instagram, di Instagram, Twitter segala macam. Iya sudah dibagi-bagi karena dosennya kebetulan sudah 5 ya. Sudah 5. Dari awal pembukaan memang sudah saya rapatkan ya, sudah saya informasikan ke dosen-dosen yang lain kalau Bu Tia itu bagian di Instagram ya, kemudian Mbak Bu Devi itu di Facebooknya, kemudian yang lainnya itu sudah saya bagi-bagi gitu. Makanya walaupun
ke SMA SMA, kemudian ke tempat keramaian, kita juga ke media sosial. Nah itu Pak, jadi sekarang kan melihat pangsa pasar anak remaja ya Pak, itu kan dia lebih senang dengan media sosial ya Pak. Kalau kalau di SMA, di SMK itu kan kadang masih terganggu dengan pendapat teman segala macam ya. Maksudnya bingung nih, tapi kalau di media sosial kadang lebih mengena ya Pak. Bahkan kemarin sempat saya dengar juga ya Pak dari beberapa dosen gitu ya Pak, bahwa antara promosi di media sosial dengan di lapangan itu Pak, itu lebih besar di media sosial Pak, pengaruh atau impactnya Pak. Karena memang untuk zaman sekarang ya. Betul, zaman sekarang itu anak-anak SMA itu sudah bukannya bukan hanya Facebook ya, iya. Bukan hanya WhatsApp ya. Sekarang ada Instagram juga ya. Mungkin lebih banyak membuka Instagram kalau anak-anak SMA sekarang ya. TikTok mungkin ya. TikTok mungkin juga, ya. TikTok juga ya banyak juga ya yang menggunakan media sosial TikTok. Mungkin yang belum dari sistem informasi itu media seperti koran-koran itu belum ya. Mungkin nanti tindak lanjut setelah ini mungkin nanti ada rencana untuk ke media tersebut, media cetak. Ya, media cetak. Ya, terima kasih Pak Tulus, penjelasannya sangat menarik sekali ya mengenai promosi sistem informasi. Nah ini biar orang tahu nih Pak, biasanya di SI itu isinya apa sih Pak? Maksudnya apakah sama dengan informatika atau mungkin ada suatu hal yang berbeda Pak di dalam sistem informasi? Mungkin saya akan menyampaikan kalau di sistem informasi itu ada profil lulusan ya. Yang pertama itu data scientist ya, kemudian ada sistem analis ya, kemudian ada IT auditor ya, kemudian ada IT security. Itu yang ada di sistem informasi yang ada di sini. Mungkin itu saja. Oke, iya. Terima kasih Pak Tulus. Nah ini ngomongin masalah profil lulusan tentunya akan berpengaruh terhadap nantinya ya Pak untuk mahasiswa kita di SI ya Pak. Setelah lulus ya. Jadi kemungkinan besar tadi ada di bidang bisnis data scientist, ada IT security ya. Emang kalau secara bahasa emang nggak jauh beda dengan informatika ya Pak. Walaupun mungkin di dalamnya ada perbedaan yang mendasar gitu ya Pak. Sebenarnya itu yang saya sampaikan dari awal tadi, kalau orang-orang informatika itu memang jadi saya contohkan seperti ini Pak Rizky. Ketika ada mahasiswa kemudian suruh membuat sebuah sistem informasi desain web ya, website gitu ya. Jadi orang-orang sistem informasi itu prosesnya mengumpulkan data apa saja yang akan dimuat, apa saja yang akan diinformasikan di website itu. Kemudian menunya apa saja, menu yang akan ditampilkan di website itu apa saja. Nah itu tugasnya dari orang-orang sistem informasi, mengumpulkan data supaya data itu kalau sudah lengkap, data itu akan diinformasikan ke masyarakat luas, itu kan lengkap juga. Kemudian yang membuat web itu, yang mengeksekusi itu orang-orang informatika. Contohnya saja, contoh yang lain mungkin ketika kita membuat sebuah rumah, orang-orang informasi itu mendesain bahwa kamarnya ada 2 ini, ruang tamunya di sini, kemudian toiletnya di sini gitu kan, halamannya sekian gitu. Nah orang-orang sistem informasi itu mendesain itu, tapi yang membuat bangunannya itu orang-orang informatika. Itu contoh kecil aja seperti itu. Mungkin itu yang perbedaan yang mungkin bisa lebih dipahami mungkin. Iya.
Ya, terima kasih Pak Tulus atas penjelasan hari ini, sangat bermanfaat sekali ya bagi kami, bagi penonton di rumah ya. Sebelum kita tutup, kira-kira ada kata-kata atau promosi yang bisa disampaikan Pak Tulus? Oke, mungkin kami akan menyampaikan buat siswa-siswi yang mau lulus terutama ya, atau masyarakat pada umumnya, bagi kalian yang ingin mendapatkan ilmu teknis dan keterampilan serta bisnis, bergabunglah bersama kami di Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UPS Tegal. Terima kasih. Pak Tulus, sangat termotivasi sekali. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini, siang hari ini. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan tema dan moderator yang lebih baik lagi. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.